Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charlie Jakara Nabila Fitri dengan NRP akhir 013. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang balok atau BIM. Di sini saya merupakan anggota dari kelompok 5 dengan anggota kelompok saya sendiri, Arsy Mutia dengan NRP akhir 03, Marsyanda Stefani dengan NRP akhir 36, Azra Kalista dengan NRP akhir 73, dan Luhmade Maura dengan NRP akhir 56. BIM atau balok adalah elemen struktural yang menahan beban transversal dan mengalami pembengkokan atau bending. BIM berfungsi menyalurkan beban dari lantai atau atap ke elemen vertikal seperti kolom. Dalam proses ini, BIM mengalami tegangan lentur atau bending stress dan geser atau shear stress yang harus diperhitungkan dalam perancangan. Jenis-jenis BIM pada umumnya ada 3, yaitu 1. BIM kompak. BIM kompak memiliki flange dan web yang cukup tebal untuk mencapai kapasitas momen plastis tanpa mengalami local buckling. Yang kedua, BIM non-kompak. BIM non-kompak dapat mengalami local buckling sebelum mencapai kapasitas penuh. 3. BIM slender. BIM slender sangat rentan terhadap local buckling, bahkan sebelum mencapai batas elastisnya. Contoh penggunaan BIM dalam konstruksi. Yang pertama, bangunan gedung. Contohnya digunakan sebagai balok lantai dan atap. Kedua, dalam jembatan baja yang berfungsi untuk menahan beban kendaraan dan gaya angin. Yang ketiga, struktur pelabuhan dan offshore yang berfungsi menahan beban ombak dan kapal. Selanjutnya adalah kekuatan lentur kompak. Kekuatan lentur kompak berarti elemen flank dan web dari balok memiliki rasio lebar dan tebal yang cukup kecil untuk memungkinkan seluruh penampang mencapai kondisi plastik. Hal ini terjadi sebelum mengalami buckling. Pada kondisi ini, balok dapat mencapai momen plastis MP tanpa kehilangan kekuatan akibat buckling. Kegagalan pada kekuatan lentur kompak juga dapat terjadi akibat buckling, yaitu lateral torsional buckling, flank local buckling, atau web local buckling. Bentuk kompak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Selanjutnya adalah kekuatan lentur non-kompak. Non-kompak berarti rasio lebar dan tebal flank atau web lebih besar dari batas kompak tetapi masih dalam batas non-kompak. Pada balok non-kompak, flank lokal buckling atau web lokal buckling terjadi sebelum seluruh penampang mencapai kondisi plastik penuh. Oleh karena itu, balok non-kompak tidak bisa mencapai momen plastis MP, tetapi masih mampu menahan beban dengan momen nominal MN yang lebih kecil. BIM non-kompak biasanya gagal karena flank local buckling atau web local buckling. Untuk roll shape, kegagalan lebih banyak disebabkan oleh lateral torsional buckling dan flank local buckling. Nilai lambda ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Jika lambda P kurang dari sama dengan lambda C, maka flank tersebut dapat disebut non-kompak dan buckling bersifat inelastik. Momen nominal Mn untuk balon non-kompak dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya adalah shear stress. Shear stress adalah tegangan yang muncul akibat gaya geser yang bekerja sepanjang balok. Shear stress penting dalam desain balok karena jika terlalu tinggi, bisa menyebabkan shear failure, di mana balok mengalami kegagalan geser sebelum mencapai kapasitas lenturnya. Berikut adalah persamaan untuk shear stress. Dalam desain struktur baja, shear strength harus memenuhi batas keamanan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu defleksi dan desain pada BIM. Yang pertama yaitu defleksi. Defleksi adalah perpindahan vertikal suatu balok akibat beban yang bekerja padanya. Defleksi harus dikontrol agar tidak melebihi batas yang ditentukan oleh standar desain untuk menjaga kenyamanan pengguna dan mencegah kerusakan struktural. Untuk balok dengan tumpuan sederhana dan beban merata, defleksi maksimum diberikan oleh rumus berikut, yaitu defleksi sama dengan 5/384 dikali WL pangkat 4 per EL dengan batasan defleksi L/360 untuk balok dengan plastering, misalnya plafon atau dinding, lalu L/240 untuk lantai tanpa plastering, dan L/180 untuk atap tanpa plastering.
Next yaitu defleksi dan desain beam. Desain balok bertujuan untuk memilih bentuk penampang yang memiliki kekuatan yang cukup untuk memenuhi persyaratan serviceability. Dalam perancangan, kelenturan atau bending biasanya menjadi faktor yang lebih kritis dibandingkan geser atau shear. Tahapan desain beam terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama hitung momen balok terfaktor, lalu memilih profil balok yang sesuai, selanjutnya itu cek kekuatan gesernya, ya, dan yang terakhir yaitu mengecek defleksinya. Tegangan bending. Tegangan bending atau tegangan lentur adalah tegangan yang terjadi pada balok ketika beban diterapkan secara transversal. Ketika balok menerima beban, bagian atas balok mengalami kompresi, sementara bagian bawah mengalami tarikan. Dengan rumus momen lentur ultimate yaitu Fv dikali S, di mana Fv adalah tegangan leleh baja dengan satuan MPa dan S adalah modulus penampang elastis dengan satuan cm kubik. Selanjutnya terdapat juga stabilitas balok baja sangat dipengaruhi oleh panjang dan rasio rampingnya. Ketidakstabilan dapat terjadi ketika beban yang diterima melebihi kapasitas yang dapat ditahan oleh balok, yang seringkali mengarah pada fenomena tekuk atau buckling. Dengan perhitungan PCR sama dengan P kuadrat E dikali I per L kuadrat, di mana PCR merupakan kapasitas kritis akibat tekuk atau buckling, dan E merupakan modulus elastisitas baja, lalu I merupakan momen inersia penampang, dan L adalah panjang efektif balok. Selanjutnya adalah lubang pada beam. Jika koneksi beam menggunakan baut, maka baut tersebut akan dimasukkan ke dalam web atau flange dari beam. Idealnya, lubang harus ditempatkan di dalam web pada daerah yang geserannya rendah, dan di dalam flange pada daerah yang lekukannya rendah. Efek lubang baut dapat diabaikan jika 0,5 FU AFN lebih besar sama dengan dari 0,9 FY AFG. Selanjutnya adalah beam bearing plates. Beam bearing plates adalah komponen struktural yang berfungsi untuk mendistribusikan beban dari beam ke struktur di bawahnya, seperti kolom atau fondasi. Plakat ini biasanya terbuat dari baja atau beton. Fungsi dari beam bearing plates adalah yang pertama, bearing plates itu membantu menyebarkan beban yang diterima dari balok ke daerah yang lebih luas pada struktur pendukung, mencegah konsentrasi tegangan yang dapat menyebabkan kerusakan. Yang kedua adalah meningkatkan stabilitas keseluruhan dari struktur, mengurangi resiko deformasi atau kegagalan. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan dan ketahanan struktur terhadap beban dinamis atau statis. Selanjutnya adalah desain untuk bearing plate pada 3 langkah, yang mempunyai 3 langkah. Pertama, menentukan dimensi N sehingga web yielding dan web crippling bisa dicegah. Yang kedua, menentukan dimensi B sehingga luas area B kali N cukup untuk mencegah hancurnya material tumpuan. Dan yang ketiga, menentukan tebal T sehingga kekuatan lentur plat dapat dipenuhi. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.